ya? Logo yang ini? Iya, yang itu. Ini itu logo Intel Evo Platform. Semua laptop yang punya label ini dijamin punya fitur-fitur yang keren. Fitur keren? Maksudnya gimana tuh? Nanti kita lihat aja deh, akan ada expert yang lebih lengkap jelasinnya. Ih, tinggal jelasin aja ribet banget. Punya charger nggak? Kalau ada pinjem dong. Charger? Buat apa? Laptop gua ini tahan seharian, jadi gua nggak perlu lagi bawa charger. Ih, masa sih? Iya. Nih, ada satu fitur keren lagi. Lihat ya. Cukup kurang dari 1 detik, dia bisa nemenin gua untuk produktivitas lagi. Jadi gua nggak perlu tuh ngelek-ngelek nunggu lama-lama. Sombong banget. Ya udah deh, cari charger dulu. Jumpa lagi di bukan. Apa kabar teman-teman frontliner dan partner dari Acer? Kali ini kita bukan ada di video di kanal YouTube saya di Jagat Review, tapi kali ini kita mau bahas sedikit mengenai Intel Evo. Oke. Pasti pertanyaan yang paling banyak ditanya tuh kenapa sih kalau dari customer dari orang-orang yang mau beli konsumen, kenapa sih harus beli Evo? Apa sih kelebihannya ada logo Evo itu? Nah, di sini seperti biasa, kita harus ada background-nya dulu. Kita harus mulai dari belakang dulu ya. Kalau kita bicara soal Intel tuh suka banget sama yang namanya bikin standarisasi untuk meningkatkan kemampuan dari komputer secara keseluruhan. Nah, nggak percaya? Nih, kita mulai dari awal nih. Centrino. Wah, ini kalau partners mungkin udah tahu ya, Centrino ya, pasti udah tahu. Zaman dahulu kala tuh ada logo Centrino yang biru sama merah gitu ya, atau biru sama pink gitu ya. Ada logo Centrino. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu juga bahwa pada saat logo Centrino ini ada di laptop, Intel itu juga mendorong logo Wi-Fi. Ya, ada ke Starbucks, ada ke Burger King, segala macam. Tujuannya ini adalah supaya ekosistem terjadi, di mana itu pertama kalinya Intel mendorong yang namanya ada Wi-Fi di dalam laptop. Ya, jadi Centrino itu adalah sebuah standar di mana prosesornya harus Intel tertentu pada saat itu, chipsetnya harus Intel, kemudian dia harus pakai modul Wi-Fi. Jadi si laptop punya modul Wi-Fi Intel. Di situ tujuannya adalah si laptop ini maunya kalau dia udah mobilitasnya tinggi, dia nyambung ke Wi-Fi, dia bisa connect internet di mana saja. Maksudnya di mana saja tuh ya bukan di mobil, waktu itu mungkin belum ya, tapi paling nggak masuk kafe, masuk restoran, itu udah ada. Ya, asal lihat logo Wi-Fi-nya, udah ngerti ya. Jadi itu ada hubungannya di situ. Kemudian pada saat Intel mau bikin yang namanya PC supaya bisa dipunyai semua orang, mulai dengan sebuah standar netbook. Ingat netbook? Wah, partners pasti ingat banget sama netbook. Gila, itu bahkan jualan netbook semua kali waktu itu ya. Acer salah satu yang gila-gilaan di awal jualan netbook itu, warna dirubah aja, laku lagi dulu. Nah, netbook itu juga dulu tujuannya apa? Tujuannya supaya first time user atau orang-orang yang pertama kali beli komputer, belum pernah punya komputer sama sekali, itu bisa beli sebuah komputer. Setelah itu mereka sudah tahu gunanya apa, sudah tahu manfaatnya apa, bisa kemudian lanjut. Kemudian apa? Mungkin beli laptop yang lebih baik lagi, atau mungkin beli PC, atau apalah itu ya, makanya komputer. Jadi semua standar ada tujuannya. Kemudian, standar yang paling sering disalah kaprahkan, apa tuh? Ultrabook. Yes, Ultrabook itu bukan laptop tipis, bukan. Ultrabook itu standar dari Intel. Ada banyak banget standarnya, itu luar biasa. Ada banyak banget standarnya, mulai dari ketebalan ada standarnya, layar dibuka itu harus cepat sekali hidupnya, jadi terpaksa harus pakai SSD, itu awal-awalnya SSD harus ada. Jadi itu adalah sebuah standar untuk sebuah laptop yang tipis harus kenceng. Nah, buat apa standar yang satu ini? Ultrabook mungkin salah satu standar yang paling menarik. Kenapa? Karena setelah adanya Ultrabook yang di-certified oleh Intel ini, akhirnya semua laptop mulai bisa mengarah ke tipis, ringan, baterainya irit. Itu sudah mulai terjadi. Jadi itu di-trigger dengan adanya Ultrabook. Bahkan sekarang banyak yang nggak sadar bahwa Ultrabook itu sebuah standar. Bahwa Ultrabook itu sebuah penamaan yang datangnya dari Intel. Tahu nggak bahwa syaratnya Ultrabook itu prosesornya harus Intel dan ada prosesor tertentu di situ, ya? Ada syaratnya harus Intel. Jadi sebenarnya kalau prosesornya bukan Intel nggak bisa dibilang Ultrabook. Sebenarnya begitu. Tapi sekarang Ultrabook sudah jadi penamaan yang umum untuk laptop yang tipis, bisa convertible gitu ya. Pokoknya tipis, gitu ya. Nah,
Lalu ada lagi yang terakhir, sebelum Evo datang, sebetulnya ada yang namanya Project Athena. Nah, Project Athena ini emang kurang terlalu terangkat ya. Tapi Project Athena ini adalah cikal bakal dari apa yang sebetulnya sekarang disebut sebagai Evo. Nah, itu ada Project Athena dulu. Wah, syaratnya berat banget. Kita dulu ngelihat syarat Centrino ringan. Netbook itu beda. Ultrabook itu mulai berat syaratnya. Tapi begitu kita lihat Project Athena, waduh, Project Athena luar biasa syaratnya, berat banget. Baru berjalan sekitar setahun, Intel memutuskan bahwa Project Athena sudah tidak dilanjutkan lagi, tapi diganti atau di-upgrade jadi Project Athena 2.0 yang disebut sebagai Evo. Untuk mempermudah, soalnya kan kalau misalnya mesti nyebut nama Project Athena, bisa lupa ya tentunya ya. Project apa tadi? Project apa gitu, lupa. Tapi kalau dibikin cuma 3 huruf doang, jadi Evo, jadi gampang. Nah, datanglah si Evo ini, gitu. Jadi ceritanya begitu. Evo ini adalah sebuah kebiasaan dari Intel untuk membuat para produsen laptop supaya bisa menghasilkan laptop yang lebih baik lagi. Nah, jadi intinya Evo itu adalah sebuah standar ya. Jadi semua laptop yang ada logo Evo-nya akan sesuai dengan standar tertentu. Nah, sekarang mari kita bahas standarnya itu apa aja. Karena standar itu ada banyak sebetulnya ya. Yang paling standar di awal ya. Ini adalah responsiveness. Jadi performa dalam kondisi dicolok ke listrik dengan tidak pakai dicolok listrik, jadi pakai baterai doang, itu harus mirip ya. Dan kalau masih bicara soal performa, ada syarat minimum di Intel Evo. Dia harus pakai minimum Core i5 atau Core i7. Dan kalau untuk Evo otomatis itu di generasi 11 ya. Jadi i5 atau i7, i3 bisa masuk Evo? Enggak. Jadi kalau udah ada logo Evo udah pasti i5 atau i7. Dan ingat ini Evo kan berlakunya untuk laptop tipis ya. Kita bicara pada laptop tipis. Ini bukan untuk laptop gaming, laptop content creation yang tebal, bukan. Ini laptop tipis. i5, i7 dan responsiveness-nya harus luar biasa. Dicolok listrik dengan pakai baterai harus sama. Ini ada dalam standarnya. Kalau tidak bisa tercapai itu, maka tidak akan dapat standarisasi dari Intel. Karena ini harus di-approve sama Intel, harus disetujui oleh Intel dulu untuk bisa dapat logo ini. Kemudian ada standar untuk battery life, penggunaan sekitar 9 jam minimum, ya penggunaan ya sekitar 9 jam minimum. Lalu ada istilah fast charging, diatur dalam Evo tuh charging diatur, harus ya. Standarnya sih nggak terlalu susah, tapi begini, kalau kita ngecharge 30 menit, itu harus bisa dipakai selama minimum 4 jam. Karena itu yang dibutuhkan. Wah, laptop saya habis baterainya, mari kita ngecas dulu. Nah, setengah jam di charge bisa dipakai 4 jam. Minimumnya ada di situ. Kalau produsen lain mau bikin lebih, terserah. Lalu ada yang namanya instant wake, atau bangunnya harus instan. Dimana laptop itu dibuka 1 detik. 1 detik sudah harus nyala. Nggak boleh nggak nyala dalam sebelum 1 detik, setelah 1 detik. Jadi mau 3 detik, 4 detik, nggak boleh. 1 detik harus udah nyala. Dan itu cuman basic dasarnya, masih banyak lagi standarnya. Jadi Evo itu harus memenuhi banyak banget standar-standar, seperti misalnya semua laptop Evo harus bisa punya kemampuan AI, tapi sebetulnya ini sudah terpenuhi dari prosesornya. Lalu semua laptop Evo itu harus punya namanya Far-Field Voice Services. Jadi seperti Alexa atau apa itu, jadi dia bisa dipanggil, si laptop ini bisa dipanggil. Jadi mikrofonnya harus bisa dipanggil dari jarak jauh untuk laptopnya bisa merespon. Bayangkan, itu standar loh. Jadi semua yang punya logo Evo pasti bisa seperti itu. Laptop Evo ini juga bisa berlaku di macam-macam ya, bisa Windows 10, bisa Chrome OS juga bisa gitu. Lalu ada lagi standar untuk SSD. Yes, dia harus SSD, tidak boleh SSD SATA. Harus M.2 PCIe NVMe, harus, wajib. Untuk RAM dia bikin standar. Pasti kalian berpikir, wah RAM jumlah doang paling standarnya ya? Enggak. Standar RAM adalah 8 GB dan harus dual channel, wajib. Minimum 8 GB, lebih nggak masalah, dan harus dual channel. Jadi nggak bisa single channel. Kenapa? Performance. Ya, ada performa di situ. Itu diwajibkan di situ. Kemudian ada apa lagi? Banyak banget sih sebetulnya. Saya nggak akan bisa bahas semuanya ya. Konektivitas, ya, Wi-Fi 6, ya, Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5 itu wajib ada. Jadi semua yang punya logo Evo pasti sudah punya Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX.
yang routernya aja masih lumayan ya sekarang ya. Dan punya Bluetooth versi 5. Jadi kalau mau pakai TWS nyambung, wah mantep. Nggak pakai ngelek-ngelek gitu ya, karena ya udah Bluetooth versi 5 di situ. Kemudian ya tadi fast response udah jelas. Terus ada lagi standar-standar dalam Evo itu seperti ukuran layar yang sekitar 12 sampai 15 inci. Lalu ketebalan itu juga ada, jadi harus tipis ya. Ada banyak banget di sini yang memang akan membuat sebuah laptop kalau semua standar ini dipenuhi, standar ini aja yang dipenuhi, itu udah jadi laptop yang luar biasa. Sudah tipis, kenceng, responsif. Karena kalau kenceng doang nggak ngaruh ya, cuma dicolok listrik kenceng doang, tapi dipakai jalan-jalan jadi lemot, ya nggak enak gitu kan. Nah, itu semua sudah terpenuhi. Lalu apa sih kelebihannya yang spesial lagi dari ini? Ada lagi satu lagi yang menarik adalah dia harus punya kemampuan fitur Thunderbolt. Jadi ada konektor Thunderbolt. Thunderbolt ini adalah sebuah konektor yang memang dikembangkan juga oleh Intel. Cuman bedanya mungkin ya kalau di Intel ini built-in ke dalam chipsetnya dia. Jadi implementasinya selalu beres. Dan ini selalu harus ada di semua laptop yang ada logonya Evo. Apa sih kelebihannya? Mungkin nggak terasa sekarang. Mungkin nggak terasa tahun depan. Kalau belum bisa beli device-nya, tapi device storage ya, peralatan kayak SSD ekstra kencang. Yang paling kencang sekarang adanya Thunderbolt. Kemudian external graphics card yang pakai enclosure external graphics card itu juga pakainya Thunderbolt. Jadi laptop-laptop tipis kayak di depan saya ini bisa aja disambungin dengan external graphics card yang menggunakan external graphics unit ya, yang menggunakan konektor Thunderbolt dan bisa menggunakan GPU kencang ya, GPU yang bisa dipakai buat main game AAA. Ya, game yang berat-berat dan jalan. Kalau ada yang lihat di channel kami, setiap kali kita ketemu dengan laptop yang pakai Evo, pasti kita tancap external GPU. Karena kita mau tes apakah Thunderbolt-nya jalan dengan lancar. Dan kalau di Project Athena dulu Thunderbolt 3, sekarang udah naik lagi ke Thunderbolt 4 di situ ya. Nah, di Evo ini juga ada beberapa syarat unik lagi seperti untuk graphics, dia harus pakai Intel Iris Graphics ya di sini. Jadi makanya kalau kalian lihat ada yang nambah pakai graphics yang lain suka nggak ada logo Evo-nya. Oke. Jadi kenapa? Jadi Evo ini udah standar udah luar biasa. Lalu apa hubungannya sih kalau misalnya dengan konsumen? Ini yang lucu. Kalau ada konsumen datang dan mencari laptop yang irit, Evo pasti irit. Minimumnya sudah ada. Tadi ada 9 jam. Minimum itu, minimumnya. Kalau produsen mau bikin jadi 12 jam, bisa, nggak ada masalah. Tapi minimumnya sudah tercapai di situ. Lalu kalau ada yang bilang, saya nyari laptop yang tipis tapi maunya kenceng. Lah, udah pasti. Logonya Evo udah pasti tipis dan udah pasti kenceng. Bahkan nyolok ke listrik atau tidak nyolok ke listrik, performanya akan mirip. Sama-sama kenceng. Ya, karena udah ada logo Evo-nya. Lalu misalnya ada yang nyari lagi, saya mau nyari laptop tipis yang layarnya bagus, tampilannya oke. Nah, di Evo tuh juga ada syarat untuk bezel. Ada syarat untuk bingkai layar, itu ada syarat, nggak boleh tebel, harus tipis. Jadi udah pasti, wah keren, karena bingkainya tipis. Evo udah pasti keren. Lalu ada yang nanya lagi, mungkin laptop Evo, laptop apa sih kalau misalnya chargingnya yang bagus dong? Jangan yang chargingnya lemot lama, masa chargingnya mesti semalaman. Nah, yang Evo udah ada standarnya, charging juga harus cepat. Jadi Evo ini adalah sebuah standar yang sebetulnya pada akhirnya itu memudahkan pada saat konsumen lagi mencari fitur-fitur, apalagi konsumen yang rewel misalnya, saya mau ini. Biasanya ujung-ujungnya ya udah cari gini kan, dari segini banyak, cari yang bisa pakai upgrade VGA, eksternal, musim segala macam, udah pasti Evo gitu ya. Nah, menurut Intel tuh udah ada puluhan laptop yang sekarang menggunakan logo Evo ini, jadi sudah memenuhi standar. Nah, ini tentunya akan berkembang terus, termasuk di Acer juga. Itu udah ada beberapa Evo dan beberapa kali kita nguji, kita bisa lihat bahwa sampai dengan saat video ini dibuat, Acer itu masih penyedia laptop Evo dengan harga paling terjangkau ini. Kita juga pernah bikin video tuh, laptop Evo paling terjangkau untuk di Indonesia ya. Jadi bayangkan dengan dibilangnya paling terjangkau di harga beberapa belas juta sudah dapat semua fitur itu yang dulu itu adanya mungkin hanya di laptop yang 20 jutaan. Sekarang itu dipakai buat standar. Nah, apakah semua Evo itu sama? Standarnya akan sama, tapi setiap tipe laptop akan punya keunggulan yang ditambahkan lagi di atas standar Evo itu. Jadi enak ya, standar basicnya itu udah tinggi, lalu
nanti kalau ada fitur yang ekstra lagi ditambahin lagi sama tiap brand laptop. Jadi lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Nah, kalau di Acer sendiri itu udah banyak ya laptop yang pakai sertifikasi atau standarisasi Evo ini. Ada Swift 3 Infinity 4 yang baru ya Infinity 3 itu udah bagus bezelnya. Ini dikecilin lagi di Infinity 4 ya. Lalu ada Swift 3 R3 juga ya. Lalu ada Spin 3 Active di situ, ada Swift 5 Antimicrobial juga di situ, ada Spin 5 juga, Spin 5 yang light. Itu semua sudah menggunakan standar Evo. Jadi apa yang saya ceritakan tadi yang lumayan bikin pusing kepala karena segitu banyaknya detailnya, itu ada di semua laptop-laptop itu. Dan oleh Acer tentunya akan ditambahkan lagi dengan fitur-fitur khas atau yang khusus ditambahkan dari Acer. Nah, untuk mengetahui detail dari laptop-laptop Acer yang pakai Evo ini, saya akan serahkan ke tim Acer. Halo, saya Matius John, Product Manager dari Acer Indonesia, khusus untuk notebook non-gaming. Dan kali ini kita akan membahas line-up dari Swift series kita, yang nanti kita lihat akan banyak sekali yang bisa menjadi jawaban kebutuhan dari user. Tadi teman-teman telah melihat benefit dari Intel Evo Platform. Dipastikan semua dari device-nya yang sudah tersertifikasi Intel Evo Platform mampu memberikan performance yang tinggi, responsivitas yang tinggi, juga memiliki teknologi yang terkini, dan yang terakhir, memiliki daya tahan baterai yang cukup tinggi yang dipastikan mampu menemani kebutuhan teman-teman sehari-hari. Di Acer, kita memiliki beberapa line-up yang sudah tersertifikasi Intel Evo Platform. Yang pertama datang dari line-up Swift 5 yang diberikan nama Swift 5 Antimicrobial. Seperti namanya, Swift 5 Antimicrobial. Artinya di device ini memiliki full antimicrobial solution. Karena di setiap material yang digunakan itu kita sematkan Silver Ion Agent. Ya, jadi Silver Ion Agent ini mampu mereduksi kemampuan bakteri hingga 99,9% agar bakteri ini tidak dapat hidup di lapisan Swift 5 Antimicrobial ini. Dan Silver Ion ini yang ada di lapisan Swift 5 telah teruji secara klinis, baik secara ISO ataupun Japanese Industrial Standard, dan terbukti mampu secara konsisten untuk menyelesaikan atau menghilangkan bakteri tadi. Dari sisi desain, Swift 5 ini memiliki desain yang sangat premium ya. Mulai dari bobot yang hanya 1 kg aja, ringan banget. Jadi secara ketipisan juga sangat tipis, hanya 14,9 mm. Tapi jangan salah, di samping tipisnya dan keringanan yang super ringan, dari sisi durabilitas, selain tadi super ringan yang kita sudah lihat, durabilitasnya juga sangat tinggi karena menggunakan material magnesium dan aluminium alloy. Artinya lebih tinggi durabilitasnya dibandingkan dengan notebook dengan aluminium saja. Dari sisi layar yang digunakan, Swift 5 juga memiliki layar yang cukup durable. Terbukti dengan adanya kita menyematkan teknologi yang namanya adalah Antimicrobial Corning Gorilla Glass. Seperti yang kita tahu, Corning Gorilla Glass mampu memberikan daya tahan terhadap scratch atau guratan gitu ya yang ada di layar itu lebih baik dibandingkan dengan panel tanpa Corning Gorilla Glass. Dan yang terpenting, tadi teman-teman dengar adanya fitur antimicrobial juga. Dari sisi layar yang digunakan, Swift 5 Antimicrobial ini memiliki touchscreen panel 14 inch Full HD IPS dengan color gamut 100% sRGB yang pastinya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai standar minimum di konten industri. Nah, sekarang dari sisi performa, Swift 5 Antimicrobial ini menggunakan Intel 11 Gen processor yang tadi sudah tersertifikasi Intel Evo. Kita ada varian i7 dan juga i5 dan up to 1 TB SSD NVMe. Dan di Swift 5 ini kita juga menyematkan teknologi yang namanya Multiple Cooling Modes. Artinya apa? User bisa meningkatkan kembali performa dari notebooknya dengan hanya switch ke performance mode seperti itu. Tapi kalau misalkan user ingin agar baterainya lebih awet lagi ya, karena ini daya tahan baterainya tahan hingga 17 jam, itu bisa dioptimalkan dengan menyalakan mode silence mode seperti itu. Dan dari sisi thermal arsitekturnya, dia juga kita sematkan dengan yang namanya dual heat pipe. Artinya meskipun notebook ini tipis, tapi kita tetap menjaga dari sisi thermal coolingnya sehingga user tidak perlu khawatir lagi setelah sekian lama pemakaian dari keseharian produktivitasnya akan menyebabkan notebooknya itu panas. Dari sisi desain sudah, tadi dari sisi layar juga sudah memiliki color gamut yang tinggi. Terus dari sisi performa juga sudah. Nah sekarang kita masuk ke teknologi yang ada di Swift 5 ini.
Swift 5 memiliki Intel Wi-Fi 6 yang bisa membantu untuk mendukung kecepatan dari transfer speed koneksi ya di Swift 5 antimicrobial ini. Dan tentunya dia juga memiliki port Thunderbolt 4 yang multifungsi. Dan di samping itu, dari sisi modernitas dari notebook Swift 5 ini, dia juga memiliki fitur yang namanya Wake on Voice Capable yang sudah terintegrasi dengan Cortana. Nah, dari sisi ketersediaan produknya, Swift 5 ini memiliki dua varian. Yang pertama menggunakan Intel 11 Gen i7 processor. Lalu ada juga i5 11 Gen processor. Dan ini bisa didapatkan mulai harga 15.999 atau 15.999.000 rupiah saja. Bisa mendapatkan varian dari Intel i5 Swift 5 antimicrobial. Berikutnya kita memiliki line-up ultratin juga yang datang dari line-up Swift 3 series. Swift 3 series ini memang kita targetkan untuk user seperti first jobber, anak muda, ya memang mereka yang memiliki mobility yang tinggi dan membutuhkan notebook yang tampilannya sangat menarik gitu ya untuk menunjang penampilan dari mereka. Dari sisi desain, Swift 3 memiliki desain yang gak kalah menarik dari Swift 5. Karena Swift 3 ini memiliki varian warna yang cukup banyak, ya nanti kita akan lihat warnanya apa aja. Di Swift 3 memiliki bobot hanya 1,2 kg saja dan ketipisannya hanya 15,99 mm. Dan yang terpenting, ini semuanya sudah dilapisi dengan material aluminium metal resist seperti itu. Dan ada fitur yang namanya Elevated Hinge Design yang nantinya ketika notebook ini dibuka akan sedikit mengangkat di bagian bawah. Tujuannya adalah benefitnya untuk meningkatkan keyboard experience atau typing experience dari user ketika menggunakan notebook Swift 3 Infinity 4 ini. Kemudian dari sisi panel, dari sisi visual di Swift 3 series ini juga memiliki kualifikasi yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan Swift 5 tadi. Swift 3 series memiliki 14 inch Full HD 100% sRGB color gamut dan juga layarnya sudah mendukung IPS display. Secara bezelnya dia sangat tipis karena memiliki screen to body ratio hanya 85,73%. Seperti melihat notebook dengan tanpa bezel ya, karena tipis sekali bezelnya seperti itu. Dan dari sisi kecerahannya, dia sangat cerah di tingkat brightness-nya itu 300 nits. Lalu dari sisi performa, Swift 3 series juga didukung dengan Intel Evo platform. Ya, jadi ada 3 model yang nantinya akan kita lihat, ada Infinity 4, Infinity 3, dan juga Swift 3 R3 yang sudah didukung dengan Intel Evo platform yang memang sudah dipastikan setiap notebooknya dapat diandalkan di kebutuhan user sehari-hari. Tadi kita lihat dari sisi desain, notebook ini cukup tipis untuk menunjang mobility dari user. Tapi di Swift 3, kita juga memberikan atau menyematkan baterai life yang cukup panjang, yang tahan hingga 18 jam. Memiliki fitur fast charging, dan tentunya karena dia tadi sudah Intel Evo, juga memiliki fitur modern lainnya, seperti Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, ya, dan juga fitur Wake on Voice yang sudah integrate dengan Cortana. Lalu kita pasti penasaran juga, apa sih model mana aja sih yang dari Swift 3 ini sudah tersertifikasi Intel Evo platform? Kita memiliki 3 varian dari Swift 3. Pertama Swift 3 Infinity 3, kedua Swift 3 Infinity 4, dan yang terakhir ada Swift 3 R3. Kita lihat dari tabel visual ini, semua dari lineup Swift 3 ini sudah dilengkapi dengan Intel 11 Gen processor, i7 ataupun i5. Semuanya sudah dilengkapi dengan 512 GB SSD NVMe. Yang khusus untuk di Infinity 4, SSD yang digunakan adalah SSD PCIe Gen 4 yang secara praktikal itu mampu memberikan transfer speed dan kecepatan SSD yang lebih tinggi 2 kali lipat dibandingkan dengan generasi SSD yang sebelumnya. Lalu kita juga melihat bahwa setiap dari lineup Swift 3 ini didukung dengan integrated graphic Intel Iris Xe. Seperti itu, yang performanya sudah pasti dapat mendukung kebutuhan sehari-hari dari user. Dari sisi layar, semuanya sudah dilengkapi dengan 14 inch Full HD IPS 100% sRGB. Kecuali untuk Swift 3 R3, dia memiliki layar yang cukup spesial. 2K resolution dengan rasio 3:2. Layarnya di 13.5 inch. Seperti itu. Semua dari lineup Swift 3 ini sudah kita banding dengan Office Home Student 2019 yang pastinya bisa digunakan seumur hidup dari notebooknya.